Viola ketua. Viola Bu. Silakan Viola di pembinaannya. Sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya? Anak baik? Baik Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang masuk? Ada Bu. Apa sih Pak? Sakit rawat? Dirawat? Iya. Demam itu. Ya demam sampai semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Terus ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Mama Rizky, kenapa? Ada sakit sembuh. Wah, ini kayak kecapean ya. Iya Bu. Ya udah kita doakan semoga ya sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, anak pagi ini apa semangat? Semangat Bu. Jadi pada sarapan belum? Belum. Pakai apa? Nasi goreng Bu. Nasi goreng. Enak nggak? Enak Bu. Wah hebat, enak ya. Nah sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih. Minggu kemarin kita sudah bahas apa sih? Organ tubuh manusia Bu. Organ tubuh manusia, iya betul. Nah sekarang kita akan belajar tentang sistem tata surya dan revolusi dan rotasi bumi. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih melihat matahari terbit dan tenggelam? Pernah Bu. Saya pernah lihat matahari dari barat itu terbitnya Bu. Kalau dari barat berarti itu apa? Kiamat ya. Kiamat iya Bu. Harusnya matahari itu terbitnya dari mana? Timur. Tenggelamnya baru di barat. Ya. Iya. Terbitnya dari barat lalu ke timur seperti itu ya. Iya Bu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu adalah agar kalian itu mengetahui tentang sistem tata surya dan kalian juga bisa membedakan antara apa sih itu revolusi dan juga apa sih itu rotasi bumi. Nah langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum itu kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Berdiri tak Bu? Iya berdiri. Jongkok. Ya. Jongkok. Ayo semuanya berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Dalam tata surya, bulannya dalam tanah, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, bumi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptune, Neptunus. Merkurius banyak terkecil, Jupiter terbesar, berdiri Saturnus, Venus di kejora, planet merah, tempatnya makhluk hidup di planet bumi. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya benda-benda langit. Anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dalam lintasan tertentu. Matahari merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya yang berukuran amat besar. Nah, kalau kita melihat matahari ini, kita melihatnya itu matahari kayaknya jalannya kecil ya. Iya Bu. Padahal matahari itu sebetulnya amat besar karena matahari ini adalah merupakan pusat bagi seluruh sistem tata surya atau benda-benda langit. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat di sini matahari kecil, kalau misalnya kita melihat dari dekat itu sangat besar sekali ya begitu. Ibu, aku belajar di matahari Bu. Kamu belajar di matahari. Iya. Oh iya itu kan tempat belajarnya ada di Cirebon ya. Iya. Masuk ke
sebagian tata surya seperti itu ya. Iya, Bu. Selanjutnya ada Merkurius. Nah, Merkurius adalah planet kecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Nah, karena Merkurius ini dekat dengan matahari, nggak kebayangnya kalau ada kehidupan di sana, kalau manusia di sana itu kayak rasanya langsung jadi abu gitu ya. Iya. Kalau dekat dengan matahari, cuacanya itu sama-sama panas, begitu ya. Iya, Bu. Nah, terus selanjutnya itu ada Venus. Venus adalah planet paling panas dalam tata surya. Sebagian permukaannya adalah dataran luas yang bergunung-gunung. Venus terkadang dapat dilihat oleh mata tanpa bantuan teleskop. Terkadang terlihat seperti bintang pagi atau bintang malam yang cemerlang di langit. Nah, Venus ini itu memiliki kayak permukaannya itu datar ya, terus juga banyak kayak bergunung-gunung kayak gitu, terus juga dia ini kayak kelihatannya itu kayak bintang di pagi atau malam hari. Jadi biasanya itu Venus itu ada di antara jutaan bintang. Kalian pernah lihat Venus di antara jutaan bintang nggak? Atau kalian lihat Venus itu kayak bintang biasa? Bintang biasa, Iya, Bu. kalau dari bumi itu sih nggak kelihatan ya. Iya, Bu. Tapi kalau kita lihat bintang, kok itu ternyata Venus seperti itu ya. Iya. Nah, selanjutnya itu ada Bumi. Bumi merupakan salah satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi adalah planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer dapat melindungi bumi dari benturan benda langit dan melindungi dari radiasi langsung sinar matahari. Nah, sekarang kita tinggal di planet apa? Bumi. Ya, di bumi itu kayak akan alamnya gas, ya, air, udara, dan sebagainya. Nah, karena bumi ini satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, jadi pasti di dalamnya itu memiliki berbagai kekayaan alam yang agar makhluk hidup itu bisa menyeimbangi. Selanjutnya itu ada Mars. Planet ini disebut juga planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong tampak berwarna kemerah-merahan. Permukaan Mars terdapat kawah bergunung tinggi dan dataran rendah Mars tidak ada air dan atmosfernya. Nah, di Mars ini ternyata banyak peneliti atau ilmuwan itu yang penasaran juga apakah Mars ini dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tapi sepertinya tidak bisa ya, karena di Mars ini tidak memiliki air dan juga tidak ada atmosfernya. Seperti itu. Iya, Bu. Terus selanjutnya ada Jupiter. Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari dan merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter merupakan planet paling terang setelah Venus. Jupiter disebut planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Nah, jadi Jupiter ini isinya adalah gas. Jadi itu tidak ada dataran seperti itu ya, karena isinya itu gas semua. Selanjutnya itu ada Saturnus. Saturnus merupakan planet yang bercincin, yang ada cincin yang melihatnya. Cincin tersebut berbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus merupakan planet paling ringan jika ada bejana raksasa dan Saturnus dimasukkan ke dalamnya, planet tersebut akan mengapung. Nah, bejana ini kayak wadah gitu. Jadi kalau misalnya si Saturnus ini dimasukkan ke wadah, itu pasti si Saturnus itu bakalan mengapung. Dan cincin yang ininya, ini terbuatnya itu dari bongkahan es. Seperti itu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Terus selanjutnya ada Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Planet Uranus diselimuti awan tebal sehingga permukaannya sulit untuk diselidiki. Nah, ini gambar Uranus ya. Dia juga kayak memiliki cincin, tapi cincin berbeda dengan Saturnus yang tadi. Ini kelihatannya itu gambarnya cantik banget ya. Iya, Bu. Planet Uranus ini. Nah, selanjutnya itu ada Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dari matahari. Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri mirip planet Uranus. Planet Neptunus
tadi dari segi warnanya juga tampak sama ya seperti planet Uranus tadi. Nah selanjutnya ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau pada tempatnya. Bumi berputar dari arah timur ke barat dalam waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau 1000 bulan menjadi 24 jam. Terus selanjutnya ada dampak rotasi bumi. Di sini sebetulnya banyak ya, tapi ibu akan mengampungkan 3 dampak rotasi bumi. Yang pertama itu terjadinya siang dan malam. Nah jadi kalau misalnya kita terjadinya siang dan malam itu ternyata dampak dari rotasi bumi seperti itu. Karena ini yang bumi berputar, bagian yang menghadap matahari ini mengalami siang dan yang menghadapi matahari itu mengalami malam. Nah, jadi karena kita sekarang cuacanya lagi siang nih, apakah kita menghadap atau membelakangi? Menghadap. Menghadap ya. Ya. Sekarang berarti kita sedang menghadap ke matahari. Terus yang kedua itu ada perbedaan waktu di berbagai tempat di wilayah dunia punya waktu yang berbeda karena rotasi bumi. Nah, jadi misalnya kayak di sini kita sekarang jam 10, mungkin di Jepang sudah jam 12. Kalau misalnya di Jepang jam 8, mungkin kita masih jam 5 pagi seperti itu ya. Ya Bu. Nah, yang ketiga itu ada gerak seluruh harian matahari. Matahari terlihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat setiap hari. Nah, jadi ternyata yang mengelilingi itu bukan matahari tetapi Bumi. bumi. Ya betul. Yang mengelilingi itu adalah bumi. Jadi yang berputarnya itu bumi. Seperti itu. Berarti kita berputar ya Bu? Iya, kita itu berputar. Tapi karena perputaran bumi itu sangat smooth gitu, sangat halus, maka kita tuh tidak terasa gitu muternya. Ya Bu. Tapi sebetulnya kita itu sedang berputar. Ya. Iya Bu, ngerti Bu. Paham ya? Paham. Nah selanjutnya itu ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Satu kali revolusi berlangsung selama sekitar 365 hari atau 1 tahun. Nah, ada beberapa juga dampak dari revolusi bumi. Yang pertama itu ada pergantian musim. Terjadi 4 musim di daerah tropis dan 2 musim di daerah tropis. Nah, kita termasuknya tropis atau subtropis? Tropis. Betul ya, kita termasuk ke dalam tropis. Kita memiliki musim apa aja sih? Hujan dan kemarau. Betul, hujan panas atau hujan kemarau ya. Nah, untuk yang 4 musimnya ini ada musim gugur, musim semi, musim Salju. musim dingin dan musim panas seperti itu. Untuk yang kedua ini ada perbedaan lama siang dan malam. Lama siang dan malam berubah sesuai posisi bumi terhadap matahari. Karena kita itu bumi kita di Indonesia itu dekat dengan garis khatulistiwa, maka di Indonesia itu lama siang dan lama malamnya itu hampir sama gitu. 12 jam siang, 12 jam malam seperti itu. Nah yang ketiga itu ada penanggalan kalender. Nah penanggalan kalender ini menjadi dasar sistem kalender Masehi atau 1 tahun sama dengan 365 hari. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu sekarang akan memberikan tugas kerja kepada kalian. Silakan kalian kerjakan bersama dengan teman-temannya ya. Ya Bu. Hari ini sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya Bu. Nah silakan kalian kerjakan ya. Silakan baca petunjuknya dan kerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh petunjuk. Ini gimana kok kerjanya? Pentingnya Bu. Ya Bu. Oke, itu Kan buktinya semuanya sudah. Sudah Bu. Kepada kelompoknya siapa yang mau jawab? Santika. Dan Nawal boleh. Ya Bu. itu yang Nah, Nawal mau memperagakan apa nih? Rotasi itu berarti berputarnya bumi pada
Iya, betul hebat ya. Ya, Berarti semuanya sudah paham ya. paham Bu. Baik, terima kasih Nama Sandika. Iya. Nah, karena tadi kita sudah belajar, kita sudah mempresentasikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Tidak Bu. Tidak ya. Ya. Mau bertanya Bu, apakah kita kan di dalam surya Bu ya, apakah ada kehidupan lain selain hidup di alam semesta ini? Setahu ibu sih tidak ada ya, karena bumi itu hanya satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Jadi mungkin di planet lain itu tidak memiliki kehidupan di dalamnya seperti itu. Tadi pas apa ya Bu? Iya, mungkin ada beberapa peneliti yang ke sana seperti itu, tapi tidak untuk ditinggali, gitu ya. Ya Bu. Nah, sekarang kita mulai lagi nih materi. Tadi planet itu jumlahnya ada berapa? Ada 8. Mars, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Betul, pintar. Nah, tadi untuk yang rotasi itu berarti bumi berputar pada Porosnya untuk revolusi berarti bumi mengelilingi matahari. Nah, karena ibu rasa kalian sudah paham, jadi sekarang kita akan mengerjakan kuis nih. Ibu mau minta setiap kelompok itu maju ya ke depan. Ya Bu. Nah, coba siapa nih yang belum mau maju? Santika Bu. Ya, Santika boleh maju ke depan. Santika mau pilih nomor berapa? 3 Bu. Mau nomor 3 ya? Ya. Mengapa kita merayakan ulang tahun? Jawabnya nanti pertanyaannya, mengapa kita merayakan ulang tahun setiap 1 tahun sekali? Nah, itu revolusi bumi. Karena revolusi bumi ya tadi jawabannya. Wah betul. Yeay. Nomor 1 lagi ya boleh. Berapa? Nomor 5. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan 1 kali revolusi? Ini Bu, D, 12 bulan. 12 bulan ya. Betul. Ayo, siapa yang mau lagi? Nawal Bu, Nawal. Nomor 2 Bu. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika bumi tidak berputar pada porosnya? Jangan takut salah ya. Abu. A. Ya salah. Dia berapa? 7. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan 1 kali revolusi? D Bu. D ya. Yeay betul. Ayo, satu lagi ada berapa? 9. Nah, gerakan dimulai dengan kata tersebut revolusi betul. Yeay. Sudah. Sudah. Terima kasih. Sudah terjawab semua ya tadi ya. Iya, Bu. Setelah melakukan kuis tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada ya. Ya Bu. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi ibu rasa kalian sudah paham terkait dengan materi yang sudah ibu sampaikan ya. Ya Bu. Gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, menyenangkan. Nah, karena ibu rasa sudah cukup,
daripada nyari